Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembali lagi bersama dengan Nurhaliza Andika, masih di mata kuliah statika. Kali ini kita masuk kepada analisis gaya 1. Baik, kita awali dulu apa itu definisi statika. Statika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana beban atau gaya mempengaruhi sebuah struktur. Di sini statika kita mengenal gaya eksternal berupa aksi dan reaksi, dan gaya dalam yang terdiri dari momen, geser, dan gaya normal. Mengenai prinsip dasar statika, yang pertama adalah vektor, di mana vektor merupakan besaran yang memiliki sesuatu yang memiliki besaran dan arah, contoh ada berat dan gaya, dan memiliki titik aplikasi gaya tersebut bekerja. Contohnya di gambar ini adalah dalam sebuah bidang berwarna biru, gaya-gaya berupa panah tadi bekerja dalam sebuah titik aplikasi yang berwarna merah, sementara garis kerja gaya dinamakan adalah garis di mana gaya tersebut bekerja. Garis kerja gaya atau line of action of a force itu yang dilambangkan dengan warna biru di sini, dan bisa kita perhatikan di sini adalah force atau sebuah gaya dengan kemiringan tertentu sebesar theta terhadap bidang datar atau garis horizontal. Lalu yang kedua kita mengenal yang namanya skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besarnya saja. Contohnya adalah massa dan temperatur. Berikutnya kita masuk kepada prinsip perpindahan atau transmissibility. Kondisi keseimbangan, diam maupun bergerak dari sebuah benda tegar akan tetap tidak berubah jika sebuah gaya yang bekerja pada titik tertentu di benda tegar tersebut digantikan oleh sebuah gaya yang sama besarnya dan arahnya, tetapi bekerja di titik lainnya. Sehingga kedua gaya tersebut bekerja di garis kerja yang sama. Contohnya di sini kalau kita mendorong sebuah benda, gitulah, ini adalah P, maka di sini kita mengenal yang namanya line of action yang dibuat garis putus-putus dan dia akan berpindah sejauh delta. Nah, dari situ ada hal lain kalau misalkan di sini dilakukan pull atau penarikan, itu di sisi sininya dilakukan gayanya dan ini adalah line of action-nya atau garis kerja gaya tersebut. Nah, tipe dari beberapa pergerakan yang mungkin terjadi pada sebuah benda tegar adalah satu translasi, yaitu perpindahan secara horizontal, vertikal, ataupun arah lainnya. Dia bergerak seperti itu, gitu ya. Lalu yang kedua dia rotasi, dia akan berputar di salah satu sumbunya. Dan yang ketiga adalah translasi yang disertai dengan rotasi. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa tipe-tipe gaya. Tipe gaya yang pertama adalah beban terpusat. Contohnya adalah pada sebuah bidang atau pada sebuah jalan gitu, ada orang yang berdiri, maka dikatakan dia beban satu terpusat di titik tersebut. Yang kedua, beban terbagi merata persegi panjang atau uniformly distributed load. Contohnya, kalau kita perhatikan di sini adalah sak semen yang ketinggiannya sama, semuanya terdapat 3 lapis, gitu ya. Dia berada di sebuah papan kayu atau berada di semacamnya. Dia berarti menjadi beban terbagi merata yang uniformly distributed. Lalu yang ketiga kita mengenal beban terbagi merata segitiga atau non-uniformly distributed load. Contohnya adalah kalau sak semen tadi jumlah tumpukannya berbeda. Yang sini ada 3, yang sebelah tengah ada 2, dan yang sebelah kanan ada 1. Jadi ini gambaran dari non-uniformly distributed load. Dan yang terakhir adalah beban momen, yaitu beban contohnya pada saat kita menggunakan kunci pas atau kunci gris. Di situ kita menggunakan bagaimana mengengkol gitu ya. Jadi ada usaha yang kita lakukan di sini dan ada lengannya. Jadi momen adalah gaya dikalikan dengan lengan. Nanti kita akan melihatnya lebih lanjut. Baik, kita kembali lagi ke vektor. Jadi, tadi kalau misalkan teman-teman perhatikan yang sebelum-belumnya, kita melakukan penyederhanaan dari problem 2 dimensi, dari 3 dimensi, menjadi 2 dimensi, dan pada akhirnya menjadi sebuah 1 dimensi. Di situ benda perlu ada sesuatu yang menggerakkannya, sebagaimana tadi kita sudah katakan. Nah, contohnya adalah gaya yang menggerakkan tersebut. Di sini berlaku hukum 1 dan hukum ketiga Newton. Apabila ada keinginan kesetimbangan dalam sebuah kondisi benda yang dikenakan gaya tersebut, maka perlu ada gaya penyeimbang. Itu terkait dengan hukum ketiga Newtonnya. Nah, gaya biasa digambarkan dalam bentuk anak panah. Ini contohnya F, di mana di ujung, di bagian sini dikatakan adalah pangkal,
Di bagian anak panahnya dikatakan ujung, dan panjang menyatakan besaran dari gaya tersebut berapa besarnya. Selanjutnya kita akan melihat kepada sifat-sifat gaya. Jadi gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerja gayanya, dan sifat gaya tidak berubah di sepanjang garis kerja gaya tersebut. Contohnya ini adalah F, di mana ada pangkal dan ada ujung dari gaya tersebut. Dan yang garis berwarna merah ini yang dinamakan dengan garis kerja gaya. Gaya F tadi yang berwarna biru bisa dipindahkan posisinya seperti ini atau seperti ini dengan tanpa mengubah sifat gaya tersebut. Sifat gaya yang selanjutnya adalah gaya yang bekerja pada garis kerja gaya yang sama disebut gaya-gaya yang kolinier atau dalam arah satu dimensi. Jika kita memiliki garis kerja gaya, dan ini ada gaya F1, misalkan beberapa Newton besarnya, lalu ada F2 walaupun dia arahnya berlawanan, dan ada F3 yang arahnya sama dengan S1 di garis kerja yang sama, maka F1 kurang F2 ditambah F3 adalah gaya-gaya yang kolinier, di mana F1 kurang F2 F3 tersebut merupakan resultante gaya yang kolinier. Dengan mudahnya bisa kita jumlahkan secara aljabar, dan ini diperoleh besarnya resultante. Sifat-sifat gaya yang berikutnya, jika terdapat dua gaya F1 dan F2, nah, seperti ini, gitu ya. Resultante gayanya adalah R, F1 ditambahkan F2 dengan melakukan penjumlahan gaya-gaya tersebut secara vektorial. Maka benda yang dikenakan gaya tersebut akan berpindah sesuai dengan arah dan besar resultantenya. Jadi bagaimana menjumlahkannya? Dibuat garis sejajar, tambah garis sejajar gaya F2, lalu dibuat garis sejajar gaya F1, maka yang hitam adalah resultante dari gayanya, yaitu F1 dan F2. Yang benar adalah yang di sampingnya yang menggunakan tanda panah di atas hurufnya. Gaya-gaya tadi, yang gaya-gaya F1 dan F2 ini adalah gaya-gaya koplanar, yaitu gaya yang bekerja pada satu bidang datar. Jadi di sini kita katakan F1 dan F2 adalah gaya-gaya yang koplanar. Oke, selanjutnya di bidang 2D yang sama, misalkan dikatakan ada tiga gaya selain F1 dan F2 tadi, ada gaya ketiga, F3. Ketiganya bertemu di satu titik, kalau kalian perhatikan baik-baik. Di sinilah disebut dengan gaya-gaya yang kongruen, yaitu gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik, atau bertitik pegang tunggal. Dengan demikian dapat disimpulkan sampai sejauh ini kita mengenal yang namanya gaya kolinier, yaitu garis kerja gaya dari seluruh gaya-gaya yang berinteraksi berada dalam satu garis, dan koplanar yaitu garis kerja dari seluruh gaya yang berinteraksi berada di bidang atau di plane yang sama. Berikut adalah referensi yang bisa digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis gaya pertama atau analisis mengenai gaya. Kita akan lanjut di bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.